teman-teman otomotif traveling. Sekarang gue udah ada di Kampung Ulin. Gue kesini ngajak atau diajak oleh tester jagoannya GO. Pakai Toyota All New Veloz, itu dia. Yang tadi udah begitu-begitu tuh. Gitu. Hari ini sampai malam mungkin kita mau bikin tenda terus mau masak-masak. Ya Om Bowi ya. Ya. Jangan begitu-begitu aja Om Bowi. Oke. Gitu. Gitu, ikutin terus ya videonya kita. Teman-teman, sekarang tendanya sudah berdiri dengan mudah-mudahan sih kokoh karena anginnya gede. Ini tenda gua, itu tendanya Om Bowi, nanti tendanya Om Salim ada di sebelah sini gitu. Nah sekarang kita mau keliling di Kampung Ulin ini. Ada apa aja sih? Yah lanjut mumpung belum hujan. Jadi teman-teman, di sini ada beberapa tempat untuk camping. Tempat ini khusus camper van ada 1 sama 2. Ada juga untuk sudah disiapkan untuk api unggun, jadi kita nggak perlu pusing-pusing. Nah di depan situ ada indoor camp, jadi orang-orang yang mau camping tapi nggak mau kotor, nggak mau kena lumpur tanah, bisa indoor camp. Nah berita terbaru, indoor camp ini akan difungsikan lagi sebagai aula, bukan lagi sebagai indoor camp gitu. Terus di sana ada kebun teh. Kalau kita mau jalan-jalan ke kebun teh lega banget, tapi hati-hati nyasar. Di bawah ada lokasi off-road, kita ke sana. Nah sekarang kita mau ke tempat off-road. Ini juga masih bisa camping. Di sini ada tempat parkir kalau orang-orang nggak mau ke camper van tapi maunya ke indoor area. Jadi untuk pindah-pindahin logistik bisa cepat dan deket gitu. Hati-hati tanahnya licin. Nah selain tempat camper van sama parkiran yang di atas, masih ada juga tempat untuk camping kalau nggak mau camper van. Tapi bisa di sampingnya mobil masih ada 2 lokasi yang cukup besar. Bisa enak juga nih di sini, tapi kelihatannya sih nggak ada tempat untuk api unggun gitu. Jadi harus effort bikin sendiri tempat api unggunnya gitu. Nah ini ada ATV, kalau mau camping sini weekend kita bisa main ATV sekitar 350.000 ke daerah Curug, bisa untuk 2 orang. Selain ATV ada juga mobil komodo. Nah mobil komodo ini biayanya 700.000 untuk kita pergi ke Curug. Kalau mau olahraga nggak pakai kendaraan, jalan kaki 2,5 sampai 3 kilo sekali jalan, bolak-balik 6 kilo. Itu sih udah pasti capek tuh. Kita udah mau deket tempatnya off-road karena kayaknya lumayan jauh nih. Teman-teman, gue udah sampai tempat lintasan untuk off-road. Jadi kalau kita mau off-road, naiknya dari sini nih, yang ada ban, naik di atas ke kanan terus ke kiri, tapi nah kirinya itu patah banget, ke kiri patah, terus di belakang sana main-main tanah, naik turun mat buger, kemudian turun lagi lewat sini lintasan, muter selesai. Jadi pertanyaan, kenapa ada ban? Karena pernah ada mobil SUV two wheel, dia coba-coba naik sana, nggak kuat, mundur, sama pengelola takutnya ada kecelakaan, akhirnya ditutup. Nah ini contohnya nih, Land Rover seri nggak tahu seri 2 apa seri 3, ini kebalik, dia terbalik karena dia mencoba turun dari atas sana, supirnya kaget, direm mendadak, akhirnya jungkir. Kenapa disimpan di situ? Pengelola menyebut ini memang sengaja taruh sini, bahwa untuk menunjukkan kalau treknya ini nggak main-main sih, bisa banget berbahaya. Ini contohnya. Nah yang mau cobain boleh, per mobil 50.000. Berapa lama? Sepuasnya, asal mobilnya mampu. Nah di sini juga pengelola tidak menyiapkan mobil rescue, jadi kalau ada stuck di dalam ditarik oleh mobil seadanya. Itu aja dari Kampung Ulin. Kira-kira ada apa lagi? Kita cari yang lainnya.
Nah teman-teman, kalau kita lihat ada alat berat tapi kecil di situ, itu satu yang disayangkan dari Kampung Ulin ini. Awalnya di sini ada trek untuk latihan mobil atau off-road, speed off-road atau motor. Tapi oleh pengelola yang sekarang dibongkar, treknya udah nggak ada, akan tidak ada, diganti menjadi lapangan atau tempat camping. Jadi tempat camping outdoornya jadi lebih banyak. Nah ini salah satu tempat untuk camping yang tadi gue udah jelasin. Teman-teman tadi udah lihat Kampung Ulin waktu sore hari. Sekarang sudah malam nih. Jam di gue udah jam 20. Pemandangannya oke banget karena city light sama kalau sana gelap lah udah pasti. Malam ini kita mau masak steak. Kita udah nyiapin steak, nanti ada chefnya, Chef Bowie. Langsung aja kita masak deh. Lapar. Lo mau ngapain sekarang? Mau gedein api dulu. Gedein api. Emang kenapa ini kurang panas? Untuk lo masak steak, apinya mesti extra hot. Jadi ini belum nih, belum. Ngomong-ngomong teman-teman, kita udah nyiapin daging steak. Ada 4 potong karena kita berempat. Nah sekarang chefnya adalah Chef Bowie. Kita lihat bumbunya sih tadi cuman garam sama minyak. Katanya Bowie ini belum panas nih. Belum, bentar lagi. Sampai jam 12 kali baru panas ya. Karena sekarang jam 12 siang lagi. 12 siang. Sekarang baru jam 10 kurang 20. Tapi emang Mas Toncil, kalau di tempat kayak gini nih, dingin-dingin kayak gini, emang nyetek sih. Iya. Kalau tempat kayak gini menurut gua apa aja jadi enak. Mie rebus aja juga oke. Yoi. Terus ini belum panas nih kita. Nih, deh minyaknya Mas. Minyaknya untuk taruh di sini. Untuk ngegedein api, tinggal ditiup aja sebenarnya. Gue pakai pakai sedotan. Idih, cakep nih. Sedotan khusus, sedotan... Enggak, sedotan biasa aja, cuma sedotan metal biasa. Biar nggak kebuang. Nah, nih kalau udah kayak gini, cemplungin satu-satu apa siap langsung? Nih. Iya. Tadi mana sendok gue? Hilang lagi. Nih ada. Kita taruh. Suaranya sih meyakinkan banget. Yoi. Rasanya gimana nanti? Kita lihat nanti aja ya. Yoi. Kasih tempat lagi. Minyaknya nggak kurang. Oh karena ini tadi udah kasih minyak ya? Udah. Nggak usah dulu balik-balik. Biarin aja. Biar crispy di luar. Ini mau gua gedein lagi tinggal ditiup. Belum kurang gede nih menurut lo? Nah, gede kan? Sesimpel itu sebenarnya. Wih. Karena ada minyak. Ada minyak nyamber apinya. Yoi. Kayaknya gua ngetek yang ini nih Bowie. Oke, boleh. Tinggal dilamain nanti yang ini Mas Toncil. Biar lu pengen yang crispy kan? Yoi. Ternyata lu nggak cuma jago review mobil juga ya? Jago makan. Jago makan sama jago masak juga ya? Enggak juga lah. Doyan-doyan aja buat camping. Berarti tiap kali otomotif traveling ikut lah. Jadi juru masak aja tapi. Ini justru api yang lebih panas, itu yang pas membara gitu Mas, bukan yang api. Bukan yang nyala gini. Nanti Mas Halim udah ada kentang goreng, tambah steak ini mantep nih malam kita nih. Iya nggak? Tidurnya nyenyak kayaknya. Tidurnya nyenyak. Kalau kurang ada Indomie goreng. Ada kuncian. Kalau katanya Mas Halim, stok danger. Stok danger. Tinggal kopinya aja nih belum nih. Yoi. Oke, kita lihat. Wah, ini udah nih kayak ini. Nah, taruh sini. Nah, yang enak, steak itu mesti didimin dulu Mas Toncil, supaya nanti dia jadi lebih lembut. Gitu. Jadi kita dimin sekitar 5 atau 10 menit nggak apa-apa. Sekalian nunggu kentangnya kan. Kurang ya? Sudah berlemak soalnya sih. Dikit banyak. Lagi coba. Terus, lagi. Terus. Cukup lah. Oke, sip. Kita gedein lagi apinya. Ini kita kasih nama apa nih sticknya? Stick Auto Travel. Sih. Idi. Lagi Mas. Langsung 2.
Asap ya? Yoi. Itulah kelemahannya api unggun. Asapnya ngejar orang. Iya emang. Di sini nggak bisa. Mantep ini. Jempol. Aduh panas. Wih, di sini gue. Terus. Wih, di cakep ini. Oke. Ini cukup nih. Udah cukup nih. Ini Mas. Dekat. Mantap. Waduh. Top. Ini jempol nih kayak Bowie. Apa? Jempol kayaknya nih. Kejur level kejuaraan sampai kejurda nih. Juara nasional apa juara daerah nih? Nah ini nih Mas. Kalau gue sukanya emang seleranya beda-beda kan ya. Ya. Kalau gue sebenarnya seneng yang nggak begitu asin. Mungkin Mas Salim atau Mas Toncil suka yang lebih bergaram gitu. Nah itu dia jadi garam meja. Kalau Jadi kurang bisa tinggal ditambahin tambahin. ya? Ini bisa ditambahin ya? Yoi. Oh ya tadi kita punya bumbunya mana ya? Bumbunya sekarang apa nanti? Bumbu barbecue. Terserah sih menurut gue. Kalau steak yang enak itu tanpa bumbu pun sebenarnya udah oke. Tapi nggak apa-apa kalau mau dicocolin di sini sekarang. Kita coba aja dulu. Yoi. Yang non bumbu. Non bumbu. Ini udah bisa nih. Langsung Apa sikat enggak? nih. Bapak Nanti. auto traveling dulu dong. Hehe. Enak Bor. Hah? Serius lu? Serius Bor. Wih, mantep dong. Ada kentangnya Mas Salim nih. Ini gue segini bisa habis sendiri. Wah, yang lain juga lapar. Asli. Oki yang nge-shoot juga lapar Oh, nih. Mas Salim, ayo Mas Salim. Ini kita jadi ruang tamu kita nih hari ini nih. By the way, Mas Toncil, ini kita makan dengan view-nya oke banget nih menurut gue. Kita berada di lembah berarti ya, dengan pemandangan yang lampu-lampu kalau malam dan hijau-hijau kalau siang, ya nggak? Kampung Ulin. Mungkin teman-teman yang pengen tahu nih berarti nih yang nonton auto traveling. Kesini tuh gampang nggak sih dan berapa biayanya kira-kira? Gampang karena jalannya kan udah bagus tuh. Dari Jakarta tol keluar Ciawi. Biaya juga nggak mahal banget. Kayak kita gini camping di luar 30.000 per orang. Untuk mobilnya 100.000 per malam. Oke, berarti 100.000 ditambah 30.000 kali 4, 120, berarti total 220 untuk kita saat ini ya. Ditambah kalau kita mau api unggun, 50.000 satu paket. Satu paket itu dapat 3 ikat kayu. Tapi memang api unggun sih opsional ya hitungannya ya. Pasti opsional. Iya, Tapi iya. kan kalau camping nggak ada api unggun, Nggak seru ya. bener. Tapi yang gue suka dari Kampung Ulin ini Mas Toncil, dan mungkin teman-teman pengen tahu, ini lampunya, yang lampu ini bukan kita yang bawa nih, tersedia oleh mereka. Jadi tanpa, kalau model kayak gini ini emang kita yang bawa, artinya tanpa lampu headlamp atau lampu kayak gini sebenarnya udah cukup terang gitu ya. Dan yang gue suka juga nih Mas, ini teman-teman, toiletnya tuh bersih, iya nggak? Kan Bersih, ada kan duduk. camping yang kesulitan gitu ya untuk mungkin buang air kecil atau yang lain mandi gitu ya. Nah kalau ini aman, wah angin. Nah ini nih, tipikalnya lembah gini nih, angin kenceng. Dan yang gue suka juga, ini soal akses kemana-mana ya gampang. Cuma memang, ini nanti akan gue bahas di channel Grid Auto Mas Toncil. Tapi sayangnya Bowie di sini, camper van, campsite itu idealnya kan ada untuk listrik. Nah di sini itu yang kurang. Oh iya ya. Jadi kalau teman-teman mau camping di sini, perhatikan juga tuh. Walaupun ada colokannya, tapi di aula. Artinya mesti prepare kabel roll. Kabel roll atau enggak genset. Itu sih Dan mungkin. tambahan juga Mas Toncil. Tadi siang teman-teman, saya, Mas Toncil, Mas Salim, sama Oki di sini makanannya kan belum masak kan. Kita pesen karena ada rumah makan itu kan. Ada restoran. Ada restorannya yang Restoran itu belum buka sebenarnya. Oh gitu, belum buka. Restoran sama kopi itu belum buka. Baru akhir Februari buka. Iya, tapi intinya mungkin kalau di akhir Februari dan mungkin teman-teman yang lagi nonton berkesempatan ke sini, mestinya udah lebih fleksibel untuk pesan makanan. Kalau misalnya lagi males masak, tapi camping mah mestinya udah semangat masak ya. Apalagi di ini nih, dapatnya steak. Di mana ada makan steak tapi piringnya kaleng. Jadi gimana mobil perjalanan ke sini? Gua kan nggak sempat nyobain ngopir, tapi sempat nyobain di belakang. Dan di depan sih bantingannya oke menurut gua. Iya. Gimana kalau untuk nyopirnya? Ngomong-ngomong soal velosnya teman-teman,
ketika berhadapan dengan jalan makadam yang relatif kasar gitu ya, ini by the way velgnya udah diganti kan dengan JF. Iya. Udah nggak standar lagi, tapi ukuran rodanya itu masih sama 205 50 R17 ya. Jadi sebenarnya sama kayak standar. iya, secara bantingan tuh mirip-mirip. Sebenarnya lagi nih, Veloz itu bukan untuk habitat seperti ini. Ya. Yang jalan sekasar itu. Tapi ya dengan lebih hati-hati, jalan lebih pelan, mestinya bisa. Dan kalau misalnya ketemu tanjakan gitu, kita memanfaatkan momentum. Memanfaatkan momentum, lalu kalau misalnya ada jalan licin, entah karena lumpur atau gravel, ya kita usahain agak dari jauh supaya dapat momentumnya. Gitu. Ya. Intinya sih, Veloz yang baru ini dengan front wheel drive, mungkin ini tanjakannya nggak securam itu, Mas Tonjil. Jadi masih licin. Iya, tapi licin. Jadi ya masih aman untuk dia mencapai di camp spot ini. Dan penjelasan lebih lanjut ada di channel Grid Auto. Nanti saya jelasin di sana. Tonton ya teman-teman. Jangan sampai nggak nonton. Halo teman-teman, sekarang di Kampung Lin udah pagi. Gua sudah sarapan, sudah ngopi, sudah mandi juga. Airnya dingin banget tapi seger. Nah, di belakang kelihatan Pak Salim dan Chef Bowie lagi beres-beres tenda mau balik ke Jakarta. Bagi teman-teman yang punya tempat rekomendasi, boleh komen di bawah, nanti coba kita samperin. Ya itu dulu ya, gue mau beres-beres tenda juga. Oke, kalau otomotif traveling liburan terus, kapan kerjanya?